Halo kabar Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas ilmu tertinggi yang dimiliki oleh orang Jawa, yaitu tentang ilmu kejawen. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Kita sering mendengar istilah kejawen yang identik dengan filsafat di Jawa. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa. Yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Sejak dahulu kala, orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah menjadi inti dari ajaran kejawen sendiri, yakni dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal sebagai terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen, di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan agama yang diperlukan. Secara umum, kejawen sendiri merupakan sebuah kebudayaan yang mempunyai ajaran utama yakni membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kini, kejawen telah banyak ditinggalkan dan untuk sebagian orang bahkan dianggap representasi dari kekunoan. Tetapi kenyataannya masih banyak juga masyarakat Jawa yang menjalankan tradisi-tradisi hingga saat ini. Sebut saja ritual nyadran, mitoni, tedaksiten, dan wetonan. Nyadran merupakan upacara yang dilakukan oleh orang Jawa sebelum puasa tiba. Wujudnya melakukan berziarah ke makam-makam dan menabur bunga. Kemudian mitoni. Tradisi ini diperuntukkan bagi wanita yang mengandung bayi untuk pertama kalinya. Tepatnya, di usia kehamilan 7 bulan, ritual berupa siraman itu digelar. Lalu ada tedaksiten, yakni ritual yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan seorang anak agar dapat menjalani kehidupan yang benar dan sukses di masa depan. Sedangkan tradisi lainnya adalah wetonan yang mirip dengan tradisi ulang tahun. Hanya saja, wetonan bisa dilaksanakan hingga 10 kali dalam setahun. Wetonan dilaksanakan sesuai dengan penunjukan waktu dalam penanggalan kalender Jawa. Sekarang masih banyak tradisi kejawen yang masih dilakukan oleh orang Jawa selain tentunya dilestarikan secara turun-temurun. Namun terkadang mereka seperti kehilangan makna filosofis dari kejawen itu sendiri. Sehingga mereka melakukan tradisi kejawen tapi hanya menganggap tradisi-tradisi itu sebagai kebiasaan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya kita terus melestarikan dan bangga dengan adat istiadat khas Indonesia. Kejawen memang amat lekat dengan adat istiadat orang Jawa. Itulah sebabnya, walau kejawen telah banyak ditinggalkan, beberapa tradisi yang dalam kejawen masih melekat di masyarakat hingga kini. Adapun macam-macam ilmu kejawen.
Yang pertama, ada ilmu kanuragan atau ilmu kebal dari kejawen. Ilmu ini merupakan ilmu untuk bela diri secara supranatural. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan atau kebal terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ada ilmu kawibaan dan ilmu pengasihan. Jenis ilmu supernatural ini berfungsi untuk mempengaruhi kejiwaan dan perasaan orang lain. Ilmu ini berguna untuk menambah daya kepemimpinan dan menguatkan kata-kata yang diucapkan. Orang yang menguasai ilmu ini akan mendapat wibawa di masyarakat dan tidak ada yang dapat melawan perintahnya atau berdebat dengannya. Sementara itu, ilmu pengasihan atau ilmu pelet adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah cinta. Ilmu ini dapat membuat hati seseorang yang kamu tuju menjadi simpati dan juga sayang. Oleh sebab itu, banyak yang menggunakannya untuk membuat pujaan hati jatuh cinta dan memulangkan orang yang minggat. Yang ketiga, ada ilmu terawang dan grogo sukmo. Ilmu terawangan berfungsi untuk menajamkan mata batin sehingga dapat menangkap isyarat halus, melihat jarak jauh, tembus pandang, dan lain sebagainya. Sementara itu, grogo sukmo adalah kelanjutan dari ilmu terawangan. Seseorang yang menguasai grogo sukmo mampu melepaskan roh untuk melakukan perjalanan kemanapun dia mau. Yang keempat, ada ilmu kejawen untuk kodam. Orang yang menguasai ilmu ini mampu berkomunikasi dengan kodam yang dia miliki. Kodam adalah makhluk yang selalu mengikuti tuannya dan bersedia melakukan perintah-perintah tuannya. Meskipun sama-sama berbadan gaib, kodam berbeda dengan jin atau setan karena kodam tidak bernafsu dan tidak berjenis kelamin. Yang kelima, ada ilmu permainan atau atraksi. Ilmu supernatural ini hanya dapat digunakan untuk pertunjukan di panggung. Sepintas, ilmu ini mirip dengan ilmu kanuragan karena dapat memperlihatkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam, minyak panas, dan air keras. Namun, ilmu ini tidak dapat digunakan untuk bertarung pada keadaan sesungguhnya. Yang keenam, ada ilmu kesehatan. Ilmu ini masuk dalam ilmu guro atau ilmu untuk membersihkan saluran pernapasan, ilmu pengobatan, dan ilmu supranatural lainnya yang berhubungan dengan fungsi biologis manusia. Itulah tentang pembahasan ilmu tertinggi dari Jawa, yaitu ilmu kejawen. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.